Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Ini dia yang paling besar. Ini bunga ya Kak Tet? Jangan telanjang Kak Tet, ada orang. Wah, ini cantik banget dia. Itu artinya Kak Tet itu so proud being a mom gitu loh guys. Ini kan kerutnya nih, kerut-kerut mami. Kerutan-kerutan wanita yang natural gitu, yang habis melahir. Hai guys, yang habis ditato gimana Bu? Sekarang aku lagi ngopi di Bareso untuk ngademin ya kan, supaya ini luka ini nggak menyiksa banget kan, dilihat kan. Jadi ya guys, aku tuh excited banget sebenarnya, pengen lihat hasilnya nanti gitu. Emang sih aku udah yakin banget hasilnya pasti bagus gitu kan. Nah sekarang ini aku lagi mau ngopi sama temen aku yang jadi kameramen aku. Jadi cerita dulu kenapa sampai terinspirasi membuat tato itu. Nah gini, tato itu, aku bikin tato itu love ya. Jadi love itu big meaning for me. Many things. I can say I love my dad, my daughter, my kids, and my lovely Husband. Something like this, you know. Everything. Sorry. The love tuh big meaning. Universal lah ya. Yeah, universal. If you say love, this means really love, you know, not only just in your heart. Oh jadi itu cerita di balik arti tato love itu ya. Oke, cucu. Aku suka banget. Dari sekian banyak foto yang aku lihat-lihat di Google, finally I decide this love gitu. Dan love itu tulisannya itu bagus banget menurut aku, ada inisial very secret initial for me. Oke. So nice. Gitu ya. Something like this, you know. Jadi ada keinginan untuk buat tato di masa depan Kak Tet? Ada dong. Okay. Never get enough. Buat ya, get enough ya. Udah berapa kok? Coba kita hitung, Pengen mau bikin ini, mau renovasi ini ya kan. Kita hitung dulu ada berapa tatonya Kak Teti? 1, 2. Yang ini apa Kak Tet? Nah, ini nama suami. Terus ini yang baru ya, 3. Ini yang peri-perian. Peri-perian 4. Ini cantik banget ini yang peri. Yang peri Ini cantik banget ini bener. Iya. Ada nuansa biru ya Kak Tet? Iya. Biru-birunya ini dia. Iya. Terus, teman lagi Kak Tet? Terus Jeng jeng jeng. jeng 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 jeng. Ini dia yang paling besar. Ini bunga ya Kak Tet? Jangan telanjang Kak Tet, ada orang. Wah, ini cantik banget dia. Itu artinya Kak Tet itu so proud being a mom gitu loh guys. Ini kan kerutnya nih, kerut-kerut mami. Kerutan-kerutan wanita yang natural gitu, yang habis melahirkan gitu. Jadi Kak Teti decide untuk buat tato seperti ini guys. Oke, jadi Kak Teti itu punya 5 tato. Iya Kak Teti ya. Iya. Jadi nextnya tempatnya di mana Kak? Aku mau bikin di sini, itu aku udah ada planningnya kayak apa, bulu angsa gitu kan. Set gitu, jadi di sini. Di bawah nama Susana. Yes. Oke. Tapi emangnya kata orang kalau udah buat tato sekali itu bakal edik ya Kak? Addicted, Oke. exactly. So better you don't try. If you already try, you really want more. Karena ternyata gini ya, kelar satu tato nggak begitu sakit, pengen lagi gitu ya. Tapi dari semua tato yang aku punya ini yang paling sakit bikin aku mau pingsan itu bagian perut. Bagian perut. Tadi kata Mas tatonya juga, Ya, pas dia ngeliat tato aku di perut dia bilang, "Au, itu sakit banget ya." Dia tahu. Iya. Emang bener-bener sakit banget, gila. Jadi cerita lagi Kak Tet, tadi yang dilarang di Denmark ini di bagian mana aja? Jadi di Denmark itu sekarang punya new rule, punya peraturan baru, nggak boleh pasang tato, kita pasang tato dari atas leher ini ke atas. Jadi kalau mau pasang, jadi dari leher ini ke bawah. Gitu. Tapi si Mas tato yang tadi pada buat semua ya? Iya, mereka bikinnya di luar negeri Denmark. katanya. Iya. Luar negeri, nggak di Denmark. Jadi Denmark nggak boleh lagi bikin tato yang di muka gitu. Merusak identitas gitu kan. Di bagian leher, batang leher juga tadi dilarang Iya, ya? dilarang. Jadi agak ke bawah dikit. Iya. Gitu. Memang sih bagusnya seperti itu ya. Ada orang yang mungkin nggak tahu efek sampingnya, main aja, ternyata bisa mungkin terjadi satu kecacatan ya Kak Tet ya. Gitu kan. Ya jadi tukang tato di Indonesia wajib juga sih belajar ya Kak Tet. Ih, tiba-tiba kejang-kejang kan ya? Pasti ada kenapanya. Gitu kan? Iya. Maksud aku yang di daerah sini loh Kak Tet, kenapa di Denmark itu tidak boleh di atas? Pasti kan ada alasan kesehatan. Ada alasannya karena orang
negara Denmark Eropa itu kan mereka udah cerdas, udah mikirkan ke depannya gitu kan. Kalau kita kan nggak ada mikirin ke depan, pokoknya mau hari itu aja. Jadi ada pesan yang mau disampaikan nih Kak Tet sama orang-orang Indonesia mungkin yang mau buat tato? Ya jadi gini, kalau orang Indonesia kan konotasi orang bertato itu berandal, kriminal, kalau perempuan itu pelacur, bitch, nggak benar orang berandalan gitu lah, apalah itu. Tato is art ya. Nah, tato itu menurut aku tuh seni bang, seni gitu kan. Ada kepuasan, jadi yang lu nggak bisa tulis di kertas, lu bisa tulis di badan lu gitu. Jadi someday kalau lu mati, kalau lu kasih wasiat ke orang-orang tercinta lu, ini tato gue ini gue mau diambil kulitnya whenever, itu terserah kita, karena ya itu tadi art, itu lukisan, seni itu nggak pernah mati. Jadi bukan konotasi orang bertato itu artinya brengsek, nggak begitu juga. Di Denmark ini hampir 70% orang bertato, berarti brengsek semua. Apalagi sekarang ya anak-anak muda ya, aduh Iya. pada tatuan, cewek cowok Iya. sama aja guys. Nah kalau di Denmark ini orang bertato itu mereka bisa masuk militer, bisa masuk ke bangku politik. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Iya, Kalau itu ada aku bertato nggak bisa punya rekan kerja Kak Tet, dia dokter, itu tangannya itu penuh tuh, dokter, itu otomatis. nggak ada masalah gitu loh, Iya. orangnya dokternya cute banget. Itu di Indonesia. Enggak di ya. Ya kalau di Indonesia mana ada, langsung dia di blacklist, walaupun otaknya sepintar apa, kalau udah ada tato itu katanya nggak bisa masuk pemerintahan atau sekolah militer atau apa, itu udah blacklist. Aku juga nggak tahu alasannya apa, padahal itu tato itu kan nggak ada urusan dengan ini gitu kan. Tapi ya itulah peraturan di negara aku yang tersayang itu, tercinta itu kan. Jadi ya gitu, kalau di sini sih tato itu adalah art, lukisan, seni yang nggak pernah apa ya. Aku minum dulu ya guys, mulut ini agak bebus kalau nggak minum. Setelah disiksa ya, tadi nggak lama ya Kak Tet, sekitar 8 menit sih masa 8 menit, udah jadi. sekejap aja. Nyerinya ada berapa Kak? Dari skala 1 ke 10 berapa? Pertama ditusuk tadi itu sakit, Itu karena shock ya. skala berapa? 6? 5 5 ya, oke. Berarti Karena kayak aku udah ngalamin yang sakitnya di tato di bagian perut itu sampai nangis? Ini nangis Oh berarti itu udah lebih dari 10 ya? rasanya jantung gua tuh diramas. Oke, siap. Jadi yang mau tato sebenarnya nggak perlu takut ya Kak Tet. Atau gini Kak Tet, kalau nanti border udah buka nih bagi turis-turis yang mau datang ke Eropa, contohnya Denmark gitu, boleh bikin tato di sini ya? Boleh, tapi agak mehoncong gitu kan. Menurut Kak Teti yang sudah buat tato di Indonesia sama di Denmark ada bedanya nggak sih? Jauh banget. Dari segi harga pasti. Segi Yang kedua, di sini orangnya profesional, kerja. Tapi di sana juga sama juga. bagus juga ya. Bagus juga gitu, karena ya masalah Ada yang rekomendasi nggak sekalian endorse di di Indonesia. Jakarta? Oh, aku mau rekomendasikan sama siapa namanya? Aku lupa nama dia, tapi kalau nanti aku kasih nama Facebooknya. Jadi kalau kalian mau tato sama dia orangnya keren banget. Ini tato aku nih, yang di perut sama yang Di kaki perut itu Indonesia. sama Bung itu. Jadi Oke. Halo Bung, nama lu di endorse nih. Bung bapaknya Cleon namanya. Karena aku ingat nama anaknya Cleon ya. Tapi nama dia tuh aku bingung deh gitu, orang Nyong Ambon ini cakep banget, ganteng, istrinya teman aku, kenalan aku. Coba tunjukkan lagi Kak Tet, rapinya seperti apa rapi. hasil si Bung itu. Rapi, gitu kan? Ini segini berapa Kak Tet? Ini kemarin tuh 300.000 ya. Murah. Si peri Oh aku udah lupa deh. Kayaknya sekitar 500-an. 500.000 dia, lebih mahal ya Kak Tet? Iya gitu, karena color kan. Itu juga color. Ini aku lupa berapa ya, kayaknya Maafkan ya 500 deh. guys, udah 500. mau dekati usia 50. Kalau Susana itu berapa Kak? Ini my first tattoo. Ini di salon aku dulu. Berapa duit? Gratis kayaknya deh. Oh Karena kan beruntung. di salon. Tapi ini agak sedikit buram ya Kak? Ini emang berantakan disengaja ya? diginiin. Oh gitu, bintang-bintang gitu ya. Jadi kayak Kalau yang perut berapa Kak? perut ini sekitar 2 juta. Wih kalau di Denmark itu Murah sekali Bu, di Denmark mana dapat, udah aku bayar. yang tadi itu guys harganya 1,3 juta. Iya. Yang barusan Kak Teti buat. Yang 8 menit aja. Iya, aku pernah nanya nih Kak Tet, teman kerja aku dia bikin tato seluruh tangan. Full. Sudah, itu belum pakai color ya. Baru Tahu nggak tahu berapa guys? 25.000 kroner. Ayo sekali 50 kalian. juta. 50 juta. Dia katanya belum ada duit, nabung dulu untuk bikin color. bikin colornya. Iya, gitu. Saking mahal. Yang buat mahal itu sebenarnya jam si Mas mereka tato. kerja sama pajak.
itunya yang buat mahal pajak sebenarnya. yang kerja, pajak tempat usahanya gitu. Jadi kan di sini semua orang bekerja sesuai pajak kan, nggak ada yang gratis. Kalau kita di Indonesia kan pajak nggak dipatok ya, jadinya ya begitu murah. Ya worth it sih sebenarnya. Terus kan mereka juga melalui pendidikan, mereka bisa punya bekerja sebagai tato itu ada pendidikannya. Terus kalau ada kursus ya kalian? Kursus dong, itu nggak sedikit, makan waktu 4 tahun apa 5 tahun gitu kan. Kalau di Indonesia kan nggak begitu, mereka otodidak aja udah bisa buka praktek gitu kan. Di sini nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya agak dilema juga ya Kak Tet, untuk tato itu bagusan di Indonesia apa di luar negeri ya? Kalau bagusnya sih sama menurut aku. Oh sama ya. Cuman kan yang bikin beda itu orang di sini melalui pendidikan. Gitu Kalau kan. Kak Teti sendiri prefer kemana bikinnya? Aku sih lebih murah Indonesia ya. Aku Oke lebih cocok lah berarti Indonesia ya guys ya. Indonesia the best. The best Nggak ever. takut Kak misalnya ada penyakit di jarumnya itu Dia nggak? kan baru. Aku kan lihat jarumnya itu baru dibuka. Oke, Udah segel. berarti Kak Teti harus kasih tips juga apa yang perlu bagi seseorang yang ingin buat tato. Pertama, Jarum harus baru, steril. steril, buka baru gitu. Kedua, pastikan masnya berpengalaman ya. Ya, nah satu lagi tips ya, aku mau kasih tahu, kata orang-orang, jadi kalau kalian mau tato, kalian harus minum alkohol dulu nanti supaya nggak kesakitan. Itu salah banget. Yang ada nanti keluar darahnya lebih banyak. Itu namanya kalian mau tato, itu udah pasti sakit, apalagi daerah area-area sensitif itu pasti sakit. Itu udah resiko. Jadi kalau kalian mau tato nggak mau sakit, ya jangan tato. Gitu aja, itu gampang toh. Gitu. Tato itu sakit gitu. Tergantung di mana. Kalau di sini ini nggak sakit, ini nggak sakit. Ini tapi sakit sedikit. Nah bagian perut atau bagian ini pasti sakit banget. Karena ini kulitnya sensitif, lebih tipis gitu kan. Jadi pasti sakit. Oke, tips nomor 3 Kak Tet. Eh, Pastikan sudah makan ya. pasti kan udah makan. Tadi soalnya di butik itu ada gitu guys. Iya. Pastikan Anda sudah makan at least 4 jam sebelumnya. Makanya aku tanya Kak Teti, kenapa Kak Tet? Biar kuat menghadapi cobaan. Iya, ternyata itu ya Kak Tet. Dan juga karena masa pandemi harus bebas ini ya. Kalau di Denmark harus Iya. ada bebas vaksin ya. Bebas vaksin. Bebas corona. Bebas corona corona. pasnya gitu. Iya. Itu standar sih. Iya, iya. Mm-mm. So, Itu aja sih. ya, itu aja ya. menurut aku. Tapi list pertama pastikan jarumnya steril ya Kak Tet. Iya. Itu penting sekali guys supaya kamu tidak kena penyakit, contohnya hepatitis gitu dah ya, penyakit Iya. menular kayak gitu kan. Iya. Itu penting banget. Jadi pastikan tempat tato itu memang benar-benar yang recommended lah ya. Recommended, ya. Ada- Jangan asal-asal karena murah ke situ gitu. Jangan. Iya Tapi benar. aku sama tukang tato aku yang di Indonesia itu si Bung itu dia selalu pakai jarumnya baru gitu kan, nggak pernah dia pakai jarum second gitu. Iya, kayaknya harus dah Kak. Oke guys, demikian interview kita bersama Kak Teti yang akan melanjutkan makannya. Sampai nanti.